Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Kamilani Jamila dari kelompok 1. Jadi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen produk. Sebenarnya apa sih manajemen produk itu? Apa saja jenis-jenisnya? Bagaimana konsepnya, strateginya, pengembangan produk barunya? Pasti semuanya pada penasaran kan? Yuk kita ke videonya. Baik, saya Rizky Talinda. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen produk. Manajemen produk adalah fungsi dalam sebuah organisasi yang bertugas untuk merencanakan, meramalkan, memproduksi, memasarkan sebuah produk. Manajemen produk saat ini menjadi fokus utama di segala bidang. Manajemen produk yang baik membutuhkan keterlibatan manajer produk pada setiap fase siklus hidup produk, dimulai dengan konseptualisasi awal dan koordinasi dengan berbagai departemen, termasuk penghubung dengan tim keuangan, hukum, dan lainnya. Mendorong produk untuk meluncurkan dan layanan purna jual dengan berinteraksi dengan fungsi penjual dan pemasar. Yang berikutnya adalah 5 tingkatan produk. Dalam merencanakan manajemen produk, pemasar perlu memahami 5 tingkatan produk, yaitu yang pertama, produk utama atau inti, yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. Dalam bisnis perhotelan, manfaat utama yang diberikan para tamu adalah istirahat dan tidur. Untuk bioskop, para penonton sesungguhnya membeli hiburan. Yang kedua adalah produk generik, yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk dengan paling dasar. Contohnya, hotel merupakan suatu bangunan yang memiliki banyak ruang untuk disewakan. Yang ketiga adalah produk harapan, yaitu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan konsep dan kondisinya secara normal. Diharapkan untuk dibeli. Sebagai contoh, tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih, sabun, handuk, telepon, lemari, dan ketenangan. Yang keempat adalah pelengkap, yaitu berbagai atribut produk yang dilengkapi berbagai manfaat dan layanan sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. Misal, hotel bisa menambahkan fasilitas TV, kamar mandi, atau pelayanan kamar yang baik. Yang kelima adalah produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang makin dikembangkan untuk suatu produk di masa yang akan datang. Misal, menambahkan fasilitas layanan internet, perekam video, dan tempat olahraga. Yang berikutnya adalah hubungan the product management triangle. Dalam product management triangle, terdapat 3 entitas saling berhubungan, yaitu yang pertama developer, yang kedua user, dan yang terakhir the business. Yang pertama developer, orang yang berkaitan langsung dengan produk. Fungsinya lebih ke hal yang bersifat teknis dan non-teknis. Yang kedua adalah user, orang yang menggunakan produk kita atau yang mungkin akan menggunakan produk kita. Setiap produk yang kita buat haruslah berorientasi terhadap user karena merekalah yang menggunakan produk tersebut. Yang ketiga adalah the business, sebuah entitas yang melihat dari sisi pendanaan, seperti modal, investasi, atau operasional, serta keuntungan dari produk tersebut. Baik organisasi itu adalah profit maupun non-profit organisasi. Tetapi entitas bisnis mempunyai peranan yang sangat penting. Baik, saya Ido Yudi Suroso. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis produk. Ada 2 jenis produk. Yang pertama yaitu barang, yang kedua yaitu jasa. Barang merupakan suatu produk yang berbentuk fisik, di mana bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan, bisa disimpan, bahkan bisa dipindahkan. Kemudian barang sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Barang tidak tahan lama merupakan suatu produk yang berbentuk fisik, di mana sifat pemakaiannya itu bisa sekali atau beberapa kali pakai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian barang tahan lama merupakan suatu produk yang berwujud, biasanya pemakaiannya itu lebih dari 1 tahun. Jenis produk yang kedua yaitu jasa. Jasa merupakan aktivitas
manfaat atau kepuasan yang dijual agar konsumen bisa merasakan jasa dari si produksi. Oke. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang klasifikasi barang konsumen. Klasifikasi barang konsumen ada 4, yaitu convenience good, di mana convenience good merupakan barang yang pada umumnya frekuensi pembeliannya sangat sering, dibutuhkan dalam waktu segera, dan hanya memerlukan usaha minimum. Kemudian dalam convenience good sendiri ada 3 jenis atau 3 kelompok, yaitu yang pertama yaitu slops, adalah barang yang dikonsumsi secara reguler atau rutin, semisal sabun dan pasta gigi. Kemudian yang kedua yaitu impulse good, di mana merupakan barang yang dibeli tanpa rencana terlebih dahulu ataupun usaha mencarinya. Kemudian yang ketiga yaitu emergency good, di mana barang yang dibeli bila suatu kebutuhan dirasakan konsumen sangat mendesak, misalnya payung dan jas hujan waktu musim hujan. Klasifikasi barang yang kedua yaitu shopping goods. Shopping goods merupakan barang-barang dalam proses pemilihan atau pembeliannya itu dibandingkan, biasanya sesuai dengan harga, kualitas, dan keinginan konsumen. Shopping goods sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu homogeneous shopping goods, di mana pembeli atau konsumen itu membandingkan harga, meskipun kualitasnya sama, tapi membandingkan harga. Kemudian yang kedua yaitu heterogeneous shopping goods, di mana barang-barang yang aspek karakteristiknya dianggap lebih penting oleh konsumen. Jadi di sini itu konsumen itu lebih melihat ke kualitasnya yang dianggap lebih penting, tidak melihat aspek harganya, namun kualitas barangnya. Kemudian klasifikasi barang konsumen yang ketiga yaitu specialty goods. Specialty goods adalah barang-barang mewah yang bermerek yang dipilih oleh konsumen biasanya untuk menunjukkan derajat atau pangkat mereka. Klasifikasi barang konsumen yang keempat yaitu unsung good, di mana merupakan barang-barang yang tidak diketahui oleh konsumen, bahkan jika sudah diketahui namun konsumen tidak terpikirkan untuk membeli barang tersebut. Unsung good sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu regularly unsung produk, di mana barang-barang yang sebetulnya sudah diketahui namun konsumen tidak ingin atau tidak terpikirkan untuk membeli barang tersebut, seperti asuransi jiwa dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua yaitu new unsung produk, di mana barang benar-benar baru sehingga konsumen tidak mengetahui barang tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu klasifikasi barang industri. Barang industri merupakan barang yang dikonsumsi oleh industriawan, di mana barang tersebut selain untuk dikonsumsi secara langsung, yaitu yang pertama untuk diubah, di mana barang-barang tersebut dibeli kemudian dimodifikasi kemudian untuk dijual kembali. Kemudian barang itu untuk dijual kembali secara real, mereka tidak mengubah atau memodifikasi, namun barang tersebut langsung dijual kepada konsumen. Industri sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan proses produksi. Ada 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu material and part, yang kedua yaitu capital item, yang ketiga yaitu supplies and service. Yang pertama yaitu material and part. Barang yang tergolong dalam kelompok ini adalah barang-barang yang seharusnya dan sepenuhnya masuk ke dalam barang jadi, seperti bahan baku dan bahan jadi. Klasifikasi barang industri yang kedua yaitu capital item. Capital item merupakan barang-barang yang tahan lama, di mana barang ini untuk mempermudah dalam mengembangkan atau mengelola produk jadi. Ada 2 kelompok yaitu instalasi dan peralatan tambahan. Klasifikasi barang industri yang ketiga yaitu supplies and service, di mana yang tergolong dalam kelompok ini adalah barang-barang yang tidak tahan lama dan jasa untuk mempermudah mengelola dan mengembangkan produk jadi, seperti. Nama saya Muhammad Dhani Fajar Amrullah. Materi selanjutnya yaitu konsep produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Produk terdiri atas barang, jasa, kepemilikan, organisasi, informasi, dan ide. Konsep produk menegaskan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif yang terbaik. Manajer dari perusahaan berfokus untuk membuat produk yang unggul
mereka mengasumsikan bahwa para pembeli mengagumi produk-produk yang dibuat dengan baik serta dapat menghargai mutu dan kinerja. Akan tetapi, para manajer itu kadang-kadang terperangkap dalam kecintaan akan produk mereka dan tidak menyadari apa yang dibutuhkan oleh pasar. Nah, satu produk baru tidak akan sukses jika tidak didukung oleh harga, distribusi, iklan, dan penjualan yang tepat. Konsep produk mengatakan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, performan, dan ciri-ciri yang terbaik. Keberhasilan sistem di perusahaan di masa depan akan banyak tergantung kepada kemampuan perusahaan menyajikan produk yang menarik, kompetitif, dan memberikan kualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi produk harus menjadi strategi prioritas bagi perusahaan, sebab inovasi memiliki peran penting di tengah pasar yang kompetitif. Suatu perusahaan harus dapat terus melakukan inovasi-inovasi yang baru. Oleh karena itu, inovasi konsep produk sangatlah penting bagi perusahaan agar tetap bertahan. Nah, yang selanjutnya itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat konsep produk. Yang pertama, mendefinisikan produk yang berorientasi pada pasar, yaitu mempunyai misi yang jelas, mengikuti selera sesuai pasar, dan menghadapi setiap kondisi dalam lingkungan. Yang kedua, menentukan tujuan dan sasaran perusahaan, yaitu membangun hubungan dengan pelanggan, mengembangkan produk lebih baik, dan memasarkan produk itu lebih cepat dan tepat. 3. Membuat konsep produk dengan keunikan sendiri. Semakin unik produk yang ditawarkan, maka konsumen akan semakin mudah mengenali produk kita. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi produk. Strategi produk secara umum yang pertama adalah positioning produk, yaitu strategi yang menciptakan keunikan dan juga diferensiasi produk dalam benak konsumen, sehingga nantinya citra dari produknya ini bisa lebih unggul dibanding pesaing yang lain. Kedua, ada repositioning produk. Ini merupakan strategi melakukan positioning ulang kembali merek suatu produk yang tujuannya untuk kelangsungan hidup produknya dan juga mengoreksi kesalahan dari penempatan posisi produk yang sebelumnya. Ketiga, ada overlap produk. Ini merupakan strategi yang menghadirkan persaingan merek produk suatu perusahaan dengan cara pengenalan produk, penggunaan label pribadi, dan juga menjual komponen kepada pesaing. Keempat, ada lingkup produk. Lingkup produk ini strategi yang berhubungan dengan perspektif terhadap bauran produk suatu perusahaan, yaitu jumlah lini produknya dan juga item di setiap lini produknya. Kelima, desain produk, yaitu strategi yang hubungannya dengan desain atau model produk. Jadi ini seperti standarisasi dari produknya itu sendiri. Keenam, ada eliminasi produk. Eliminasi produk ini adalah strategi yang mengurangi jumlah portofolio komposisi dari produknya itu dengan cara memangkas jumlah produknya dan juga mengurangi suatu divisi. Ketujuh, ada produk baru. Nah, strategi ini dapat diimplementasikan apabila dengan 3 cara, yaitu pengembangan atau modifikasi produk, produk tiruan atau imitasi, dan juga inovasi. Dan yang terakhir strateginya yaitu yang ke-8, diversifikasi. Diversifikasi ini adalah strategi yang berupaya untuk mengembangkan produk atau pasar yang baru atau keduanya dengan tujuan untuk pertumbuhan yang lebih maksimal dan juga peningkatan laba atau penjualan. Kemudian ada strategi produk secara khusus. Yang pertama berhubungan dengan pelanggan. Dalam strategi ini pastinya sangat-sangat menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Maka dari itu perlu memahami pasar konsumen seperti siapa yang membeli, mengapa mereka membeli, dan juga di mana mereka membeli. Kedua, ada membentuk penawaran pasar. Di strategi ini harus mencakup kualitas, kemasan, dan juga desain produk. Selain itu, harganya juga harus sesuai dengan nilai tawaran konsumen. Ketiga, menghantarkan nilai. Dalam strategi menghantarkan pasar, sasaran, dan nilai, ini dilakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu membuat produk yang tersedia dan lebih mudah didapat oleh pelanggan. Keempat, mengkomunikasikan nilai.
Strategi ini harus tepat sasaran, sehingga perlu penyusunan komunikasi massal seperti promosi, adanya iklan, dan juga melakukan acara-acara penjualan. Dan strategi yang terakhir yaitu menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Strategi ini dapat terimplementasikan apabila melakukan pengembangan, pengujian, dan juga peluncuran produk-produk baru. Selain itu juga perlu mempertimbangkan peluang dan juga tata global yang pastinya akan terus berubah seiring berjalannya waktu. Selanjutnya, saya Siti Fatimah, NIM 190810201024 akan menjelaskan tentang pengembangan produk. Pengertian pengembangan produk menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller. Pengembangan produk adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau yang dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Mengembangkan konsep produk menjadi produk fisik untuk meyakinkan bahwa gagasan produk dapat diubah menjadi produk yang dapat diwujudkan. Adapun faktor pendorong dan penghambat pengembangan produk. Faktor pendorong pengembangan produk menurut William J. Stanton ada 6 faktor pendorongnya, yaitu yang pertama perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan terciptanya sarana produksi yang baru untuk dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat dan menyempurnakan produk, sehingga kualitas produk menjadi lebih baik dan jumlah produksi yang diperoleh akan dapat ditingkatkan. Yang kedua, perubahan selera konsumen yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat pendidikan, serta kesetiaan konsumen terhadap produk yang bersangkutan. Yang ketiga, persaingan. Adanya persaingan yang kuat antar perusahaan yang sejenis akan menyebabkan perusahaan berusaha untuk selalu mengembangkan produknya dengan harapan dapat menyaingi volume produksi pesaing. Yang keempat, adanya kapasitas produk berlebihan. Dengan meningkatkan kapasitas mesin-mesin yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan berusaha untuk menggunakan kelebihan kapasitas tersebut dengan jalan memproduksi perusahaan. Yang kelima, siklus hidup produk yang pendek. Siklus kehidupan produk yang pendek mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produknya, sehingga konsumen tidak bosan dengan produk-produk yang diproduksi perusahaan. Yang keenam, adanya keinginan untuk meningkatkan laba. Perusahaan mempunyai keinginan untuk memperkuat posisi produk serta untuk memperluas pasar. Faktor penghambat pengembangan produk menurut Philip Kotler diantaranya, yang pertama, kekurangan gagasan. Mengenai produk baru yang penting di bidang tertentu, mungkin hanya ditemukan sedikit cara untuk memperbaiki produk dasar. Yang kedua, pasar yang terbagi-bagi. Persaingan yang ketat menyebabkan pasar menjadi terbagi-bagi atau disebut juga market fragmentation. Perusahaan harus mengarahkan produk baru ke segmen pasar yang lebih kecil, dan hal ini berarti penjualan dan laba yang lebih rendah untuk tiap produknya. Yang ketiga, kendala sosial dan pemerintah. Produk baru harus memenuhi kriteria seperti keamanan konsumen dan keseimbangan lingkungan. Yang keempat, mahalnya proses pengembangan produk baru. Suatu perusahaan pada umumnya harus menciptakan berbagai gagasan tentang produk baru untuk menentukan hanya satu produk yang layak untuk dikembangkan. Yang kelima, kekurangan modal. Beberapa perusahaan yang memiliki gagasan-gagasan yang baik tidak dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk melakukan riset dan meluncurkan produk baru. Yang keenam, waktu pengembangan yang lebih singkat. Perusahaan-perusahaan yang tidak dapat mengembangkan produk-produk baru secara cepat akan berada di pihak yang tidak memiliki keunggulan. Yang ketujuh, siklus hidup produk yang lebih singkat. Ketika suatu produk baru berhasil, pesaing dengan cepat akan meniru. Selanjutnya, strategi pengembangan produk. Menurut Philip Kotler ada 3 macam. Yang pertama, strategi peningkatan kualitas atau quality improvement. Strategi ini untuk meningkatkan kinerja fungsional produk, daya tahan, keandalan, kecepatan, dan rasa.
Yang kedua, strategi peningkatan keistimewaan atau feature improvement. Strategi ini untuk menambah keistimewaan baru, seperti ukuran, berat, bahan, kelengkapan tambahan, dan aksesoris, yang memperluas keanekaragaman dan keamanan produk. Yang ketiga, strategi peningkatan gaya atau style improvement. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik estetis suatu produk, seperti perusahaan memperkenalkan variasi warna dan tekstur, serta sering mengubah gaya kemasan. Nah, tadi sudah dijelaskan kan mengenai pengertian, konsep, jenis, pengembangan strategi, dan lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu produk baru. Produk baru meliputi produk asli, produk yang ditingkatkan, produk yang dimodifikasi. Intinya produk yang mengalami perubahan disebut dengan produk baru. Produk baru bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Produk baru itu memiliki dua cara. Yang pertama yaitu dengan mengakuisisi atau hak paten dari perusahaan lain sehingga dapat membuat produk, atau yang kedua yaitu mengembangkan produk baru. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengembangan produk baru. Ada dua nih tujuannya. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan keuntungan dan penjualan perusahaan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan daya saing agar tidak kalah saing dengan para pembuat produk lainnya. Nah, yang selanjutnya kita bahas tentang tahap-tahap pengembangan produk baru. Membuat produk baru bukanlah hal yang mudah, tentu banyak hal yang dilakukan dalam membuat produk baru. Tahap yang pertama yaitu penciptaan ide. Penciptaan ide merupakan hal yang mendasar dan paling penting dalam membuat produk baru, karena sebuah produk tidak akan berjalan jika tidak ada ide. Pun dalam kita membuat ide, kita harus membuat beberapa gagasan, karena kita tidak tahu gagasan mana yang akan nanti berguna di masyarakat, mana yang akan relevan dengan tujuan kita, sehingga kita harus membuat beberapa plan, atau mungkin biasanya kita menyebutnya dengan ada plan A, plan B, plan C. Nah, tahap yang kedua yaitu penyaringan ide. Setelah kita membuat beberapa gagasan, kita tidak mungkin menggunakan gagasan tersebut dalam waktu yang bersamaan. Tentu kita harus menyaringnya terlebih dahulu, mana yang sekiranya relevan dengan tujuan perusahaan kita, mana yang sekiranya dapat berkembang di masyarakat. Nah, setelah disaring, yang ketiga yaitu pengujian konsep. Sudah selesai mana konsep yang akan kita pilih. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian konsep. Kita bisa terjun langsung ke lapangan, kita melakukan riset, sebenarnya apa yang dibutuhkan masyarakat, kita melakukan analisis, melakukan evaluasi, melakukan berbagai uji coba terhadap masyarakat, seperti itu. Yang keempat yaitu analisis bisnis. Nah, setelah kita tadi sudah melakukan riset di masyarakat, bagaimana sekiranya yang cocok di lapangan, nah kita melakukan analisis bisnis. Contohnya, kita melakukan evaluasi, oh ternyata seperti ini nggak cocok di masyarakat, oh ternyata masyarakat menginginkan yang seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan gambarannya, lalu memperbaiki gagasan kita tersebut. Yang kelima yaitu pengembangan prototipe. Nah, pengembangan prototipe ini tentu kita tidak ingin konsep kita hanya sebagai konsep, tapi kita ingin mewujudkannya dalam sebuah produk. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah menganalisis konsep tadi, kita akhirnya akan membuat prototipe. Jadi kalau masih barang-barang yang biasa saja, mungkin masih tidak memerlukan peralatan yang cukup mahal ya, tapi kalau misalnya seperti kendaraan, alat elektronik, dan lainnya, tentu prototipenya juga akan sulit dan membutuhkan biaya yang banyak. Nah, setelah itu yaitu pengujian produk dan uji pemasaran. Nah, udah selesai membuat produk, kita akan membuat produk secara terbatas untuk kita kembangkan lagi kepada masyarakat. Apakah produk yang kita buat ini sudah pantas, apa sudah cocok di masyarakat, seperti itu. Lalu, jika produk yang kita buat sudah dirasa cocok, sudah kita mengalami perbaikan, nah, yang terakhir yaitu komersialisasi. Komersialisasi ini merupakan hal yang sangat penting karena menjual kepada masyarakat secara umum. Jika komersialisasi ini juga harus dilakukan dengan cepat, karena jika tidak kita akan kalah dengan pesaing. Jadi itu tahap-tahapnya. Bagaimana teman-teman materi tentang manajemen produk? Mudah dipahami kan? Tadi sudah dijelaskan mulai dari pengertian, jenis, konsep, strategi, dan yang terakhir yaitu pengembangan produk baru.
Jadi saya simpulkan lagi, manajemen produk adalah sebuah fungsi dalam organisasi yang digunakan untuk meramal, menganalisis, dan mengatur terbentuknya sebuah produk. Nah, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika banyak salah. Kami